bergabung lagi di channelku. Sekarang aku bacain untuk zodiak Leo. Gimana kabarnya Leo? Sehat-sehat aja ya. Iya, ini tuh aku ada kiriman dari sahabat ya. Minta dibacain zodiaknya. Dia dari Belanda, ini kirimannya. Makasih ya kartunya. Aku langsung pakai kartu ini loh. Ini dari kakak Edita. Oke, masih baru nih kartunya. Makasih banyak loh. Oke. Kabar untuk zodiak Leo saat ini. It. Oke, ada Queen of Pentacles ya. Di sini tuh ada seseorang yang lagi menikmati gitu ya, suasana yang membahagiakan. Ini ada di antara kalian ada yang suka sama hewan peliharaan ya, entah kucing ataupun apa gitu. Kalau misalnya lihat pemandangan gitu ya, di sekitarnya itu ada binatang-binatang yang mungkin di perkebunan kan suka ada peternakan gitu ya, yang lagi pada makan di rumput-rumput yang hijau gitu ya. Suka sekali melihat pemandangan tersebut ya. Nah, oke. Oke, di sini ada sesuatu yang berbunga-bunga ya, tentang perubahan-perubahan di sini. Ada hal-hal yang akan mungkin kalian terima gitu ya, entah itu kabar yang bagus mungkin dari beberapa teman, dari beberapa job di sini yang nanti akan hadir gitu ya kepada kalian di sini. Ada sesuatu yang membuat nanti kalian bisa lebih tenang, karena ada banyak hal yang seperti yang biasa terjadi gitu, tapi kan kadang-kadang kita lebih leluasa lagi karena sebelumnya kan tegang gitu ya. Banyak orang yang bersaing dalam bisnismu di sini ya, ataupun pekerjaanmu gitu, tapi lama-lama di sini akan tenang karena ada energi tentang bagaimana cara menempatkan diri ya. Ada energi bagaimana cara menempatkan diri dengan baik. Tetap waspada di setiap kondisi ya di sini ya. Oke. Ini tentang ada dua ya, tentang bagaimana caranya mendapatkan sesuatu hasil, sesuatu tujuan biar tercapai gitu. Ini udah ada panahnya ya. Udah tepat nggak gitu ya di apa yang nanti akan ditancapkan gitu ya. Ini sesuai nggak dengan kemampuan kamu, dengan sesuai dengan kebutuhan kamu di sini, apakah bisa. Nah, ini kan seseorang yang menutup matanya ya, dalam artian gini, kita banyak hal yang terjadi kepada diri kita gitu, tapi di sini kita juga jangan terlalu melihat jauh keluar gitu ya. Yang penting tujuan bisa tercapai gitu ya. Jangan melihat apapun bagaimana kondisi-kondisi yang membuat kalian jadi terganggu di sini ya. Kayak misalnya kalian lihat media sosial gitu ya, atau status WA, apapun lah tentang postingan-postingan yang membuat kalian menjadi terganggu. Lebih baik nggak usah gitu, tetap aja fokus ke tujuan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, karena di sini ada nilai-nilai perjuangan gitu. Banyak hal yang lagi kalian fokuskan di sini. Jangan sampai terkecoh oleh seseorang siapapun di sini yang nanti akan mencegah untuk kalian lebih produktif nantinya kayak gitu ya. Ini misalnya kayak kalian lagi pacaran nih, pacaran terus aja gitu ya. Ada waktunya dimana kalian harus punya tujuan. Jangan sampai tujuan itu diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Kadang-kadang ketika kita lagi fine-fine aja suka ada yang mengganggu ya hubungan kita. Kita lurus aja ya. Terus yang penting pasangan kalian tuh sayang kalian, udah aja gitu. Nah, terus di sini ada Four of Swords ya. Oke. Ada Four of Swords ya. Kenapa sih, maksudnya lebih tenang sendiri gitu? Kenapa ya? Nih, pacaran terus, waktunya sendiri dulu. Waktunya tuh kayak yang pacar kamu lagi sibuk banget ya. Ya udah, aku juga sibuk, nyibuk-nyibukin apa aja gitu. Biar kita nggak terlalu tentang bagaimana mengembalikan situasi yang baik gitu ya. Kenapa sih harus dikembalikan situasi yang baik? Karena ketika kita lagi sendiri itu ya, narik diri, ada dimana perasaan kita tuh ngerasa lebih nyaman, lebih bisa memikirkan mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak perlu kita lakukan.
Kadang orang tuh mesti sakit dulu, kadang-kadang mesti istirahat. Jadi Tuhan mengatakan, istirahat dulu karena aku sayang sama kamu gitu. Kadang-kadang masih istirahat, masih banyak berpikir. Harusnya itu jangan sampai banyak berpikir. Kenapa misalnya ada yang lagi sakit, lagi kecewa gitu, supaya lebih bisa mengenali dirinya sendiri. Tuh, kadang-kadang kita lebih banyak mengenali orang lain daripada gitu ya, ketimbang memikirkan dirinya sendiri gitu ya. Oke, di sini perlunya istirahat dulu ya, perlunya mengembalikan situasi yang mungkin selama ini banyak terbuang gitu energinya ya. Apa sih yang lagi dirasakan oleh zodiak Leo gitu. Oke, Seven of Wands ya. Oke, beberapa hal di sini tantangan demi tantangan terjadi gitu ya. Ada yang mencoba untuk melawan keyakinanmu, melawan kemandirianmu di sini ya. Tapi dilihat dari situasi dan kondisi, kalian bisa memenangkan segala hal yang membuat kalian mampu gitu ya. Aku rasa sih orang-orang banyak yang sirik, nggak suka gitu, tapi mereka akhirnya mundur dengan sendirinya. Karena apa? Karena kalian lebih kuat dari apa yang mereka kira, kayak gitu ya. Leo itu nggak bisa dilawan ya. Coba kalau Leo lagi sedang ada di satu lingkungan ya, dia selalu menjadi pusat perhatian. Oke, ada the Five of Swords ya. Nah, energi yang kalian miliki itu harusnya juga lebih diirit-irit lah ya, kayak gitu. Mana yang penting, mana yang nggak penting gitu, harus lebih bisa mengendalikan juga. Karena apa? Karena di sini zodiak Leo sekarang lebih tenang gitu, lebih tenang dengan keadaan yang sekarang dibanding yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Yang tadinya segala sesuatu mesti harus segera, sekarang lebih ke pasrah, lebih ke tenang, lebih ke nanti dulu deh gitu, berpikir untuk beberapa kali gitu ya, supaya nanti hasilnya tidak terlalu banyak jawaban-jawaban yang nggak tepat, akhirnya jadi capek. Oke, di sini ada Two of Pentacles ya, dimana kalian akan mendapatkan hasil yang sempurna. Apa yang kalian cita-citakan selama ini akan terwujud. Dua sekaligus, ataupun di sini ada orang yang suka sama kalian tuh dua orang sekaligus. Yang satu aja belum habis ya. Ini ada yang belum kelar cintanya sama kalian di masa lalu, yang masih ngejar-ngejar mungkin ya. Yang dia tuh jadi kalian itu mimpi terindahnya dia gitu. Lucu kalian masih aja ada yang ngejar gitu ya hari gini, dikejar-kejar terus ya. Oke, di sini ada Nine of Pentacles. Saatnya kalian santai gitu ya. Banyak hal yang sudah terjadi ya, yang bisa memenangkan beberapa kompetisi. Bahkan ada yang ingin memenangkan hatimu di sini ya. Gitu. Kalian dianya yang kepo nyari-nyari, kaliannya yang cuek-cuek aja gitu ya. Nah. Oke. Di sini tentang energi ya, tentang bagaimana kalian menenangkan diri dan mempertahankan apa yang kalian miliki selama ini ya. Pertahankan apapun yang kalian dapatkan yang penuh dengan susah payah di sini, seperti cintamu, hartamu, anak-anakmu gitu ya, yang selalu membuat kalian itu merasa damai, tenang gitu ya. Oke, di sini ada Three of Cups, akan merayakan satu kebahagiaan ya. Entah itu nanti bertemu dengan seseorang yang sudah lama nggak ketemu, yang dinantikan. Terus tentang bagaimana caranya nanti ada sesuatu yang terjadi, kebahagiaan, ada merayakan tentang hubungan yang spesial mungkin di sini ya. Karena ada cerita tentang bagaimana menghadirkan sesuatu itu menjadi lebih indah. Di samping itu mau memberikan hadiah-hadiah juga gitu ya, sepertinya ada rencana ingin membeli sesuatu ya. Ada perasaan yang lagi di antara zodiak Leo ini, beberapa ada yang lagi capek ya, lagi lelah. Kak, aku udah capek banget kerja, ini pulang kerja aku lagi istirahat nih, kayak gitu ya, lagi memulihkan situasi gitu ya. Ini ada juga yang mau hijrah, yang mau pergi kali ya, dari luar negeri mau ke Indonesia, atau dari Indonesia mau ke luar negeri, mau
mau pindah pulau atau mau pindah ke bulan. Biar nggak ada tetangga yang ribet ya. Oke. Ini kalian guys harus sayang sama tetangga. Nah, terus di sini ada the Queen of Wands. Kalian jangan cepat marah ya. Jangan cepat marah ya. Nah, terus ada tentang kebahagiaan, jangan sampai salah melangkah ya. Jangan sampai default. Hati-hati juga dalam menentukan sikap, menentukan tujuan ya. Ada yang suka memasak, masak. Aduh, senang masak nih. Bagi-bagi dong masaknya. Nah, ini. Oke. Hobimu adalah memasak di sini karena pasangan kalian tuh enak. Kalau zodiak Leo kalau lagi masak enak banget ya. Mau memberikan hadiah, memberikan hadiah ke tamu dengan memasak gitu ya, apalagi untuk orang yang spesial yang kalian sayang. Emang hobi kalian tuh masak sih kayaknya. Oke, the bottom of the deck di sini ada keberuntungan ya. Ada keberuntungan di sini, ada Queen of Wands. Ada perempuan yang ditemenin sama naga di sini. Ada keberuntungan. Naga kan tentang keberuntungan ya. Seseorang di sini yang bergelimang harta ataupun ada orang yang mencintaimu dengan bergelimangan harta. Tapi sini jangan sampai ada rasa takut, ketakutan itu menyebabkan kalian gak bisa tidur. Ya. Jadi pasrahkan aja semuanya apa yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, oke? Sekarang diberesin dulu. Kita baca tentang apa yang akan terjadi 7 hari ke depan ya. 7 hari ke depan Kak, aku mau belanja yang banyak biar penuh persediaan ininya, makanannya. Simpan di kulkas sampai kulkasnya tuh nggak bisa ditutup. Oke, energi selanjutnya tentang energi yang akan dilakukan oleh zodiak Leo 7 hari ke depan kayak gitu ya. Nempel susah banget. Ini guys di luar hujan besar ya. Ini kayaknya ada seseorang yang lagi sedih, bener deh. Lagi sedih. Mungkin ada yang baru putus juga sama pasangannya hari ini. Jangan sedih masih ada aku. Kalau mau personal reading silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi. Biar nggak galau. Kak, aku pengen dia balik lagi. Tenang aja. Nanti balik lagi. Kakak balikin aja. Oke. Di sini ya ada tentang karma. Siapa yang menyakitimu, mencabik-cabik hatimu, di hari ini mungkin lagi kecabik-cabik ya, kecabik-cabik sama apa gitu, nggak tahu, mungkin ada orang-orang yang menyakiti dia ya. Kalau orang baik mah tenang aja. Nah, ini ada Emperor, dimana kalian itu tenang menghadapi segala situasi, hanya memperhatikan. Ada seorang raja yang memperhatikan anaknya ataupun mungkin sedang memperhatikan karyawan-karyawannya ataupun teman-temannya di sini ya, yang senang banget melihat kebahagiaan orang lain. Oke. Di sini ada the Page of Pentacles, di mana perubahan kehidupan akan segera datang kepadamu dengan cepat di sini ya. Kalian lagi ada yang inget sama kalian nih, mantan kalian lagi inget banget, dia cinta banget sama kalian. Cinta banget, tapi aku Kak udah sama yang lain, gimana? Ya gimana ya udah. Yang namanya cinta itu kalau berpisah cintanya semakin bertumbuh. Ada seseorang di sini yang lagi depresi, yang lagi sedih. Entah itu orang yang kalian fokuskan ataupun karma seseorang di sini yang udah bikin kalian sedih, mereka lagi dalam kesedihan. Oke, ada dua. Kalian dicintai sama 2 orang ya kayak tadi ya. Di sini kalian udah mulai bisa mengatasi permasalahan, udah bisa tersenyum ya, udah ada matahari yang menyinari di sini ya, bersinar, bisa keluar dari keterpurukan di sini ya. Udah bangkit, udah stronger banget di sini ya, yang single mother sama yang single father di sini. Mulai enjoy dengan apa yang sedang dirasakan sekarang. Udah mulai menerima apapun yang terjadi di masa lalu ataupun yang terjadi di saat ini. Mungkin kebaikan-kebaikan kalian itu sebagai perisai ya dalam kehidupanmu. Jadi kalau ada yang mengganggu itu, mungkin si kebaikan kalian itu akan menjagamu dengan baik ya. Oke, di sini ada seorang raja ya, Queen of Pentacles. Ini ada yang suka sama kalian, orang yang mempunyai harta ataupun yang berjiwa jiwanya tuh kaya gitu ya, ataupun di sini mungkin kalian sedang merasakan ketenangan yang amat luar biasa gitu ya dengan apa yang sudah kalian miliki saat ini. 7 hari ke depan ya, tentang situasi yang menakutkan yang akan kalian rasakan itu sebetulnya tidak ada.
hanya ketakutan yang ada di dalam diri. Padahal sih enggak. Padahal enggak, jauh di lubuk hati kalian itu kuat dan bisa menikmati segala situasi yang ada. Kalian orangnya suka hangout gitu ya, ngopi-ngopi sendiri ataupun sama temen ya di sini. Tapi kalian sekarang lagi tenang sendiri ya, menikmati sajian-sajian yang enak-enak gitu ya, yang mungkin kalian menikmati kebahagiaannya, rasa syukur yang kalian utamakan di sini membuat kalian akan lebih bahagia. Di sini tentang kecerobohan, jangan sampai salah berpikir, jangan sampai salah menganalisa satu kejadian ya. Kita jangan berburuk sangka, harus berbaik sangka gitu, jangan sampai salah melangkah. Kalau mau kemana-mana tuh berdoa dulu ya. Kalau cari temen yang benar-benar sekira-kiranya sefrekuensi deh, jangan sampai salah memilih teman kayak gitu, ataupun siapapun. Jangan sampai memilih pasangan yang salah. Kalian udah punya pasangan nih, jangan sampai ada tergoda dengan pasangan yang baru, pasangan baru. Jangan sampai tergoda dengan orang-orang yang baru gitu. Kalau sebagai sahabat sih oke-oke aja ya. Oke, di sini ada tentang gambaran kebahagiaan ya, tentang ketenangan. Ketika kalian tenang, orang yang kalian fokuskan itu sedih. Jadi ada dua versi sih cinta itu. Ada yang sedih, di sini ada yang bahagia. Di sana tertawa, di sini menangis, atau di sini menangis, di sana tertawa. Ada pertemuan reunion ya. Reuni ini mau bercinta ya, bertemu dengan seseorang yang kalian cintai. Ada pertemuan ya di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan dicatetin sama malaikat ya. Kebahagiaanmu ini akan terwujud kayak gitu ya. Terus bagaimana tentang perekonomianmu, perekonomian negara? Bagaimana tentang perkembangan finansial ya, ataupun bagaimana perkembangan jiwamu ya, perkembangan jiwamu. Bentar ya. Oke, bagaimana tentang perkembangan jiwamu ya, dan bagaimana perkembangan finansialmu ya. Oke, di sini tuh kartu yang pertama jatuh tuh tentang bagaimana kehidupan hitam dan putih bisa membedakan mana yang baik dan yang mana yang tidak baik ya. Kalau yang nggak penting-penting amat ya di kontak kalian tuh dihapus aja. Nah, terus di sini juga ada pertumbuhan finansial yang lagi nungguin, ada yang mau bayar utang mungkin, atau lagi nungguin hasil yang lagi mau berbunga begitu ya, berkembang ya usahanya ya kan. Tuh kan, lambat laun akan berkembang kayak gini ya. Ten of Pentacles itu udah sempurna banget lah ya, walaupun capek kerja tapi hasilnya juga banyak. Di sini ada Page of Pentacles, ada seseorang yang mencintaimu gitu ya, sepenuh hati, sepenuh jiwa gitu ya, dan benar-benar sangat menginginkanmu gitu ya, sangat menghargaimu di sini. Jauh di lubuk hatinya mungkin di sini masih mendambakanmu, ataupun kamu mendambakan seseorang yang sedang kalian fokuskan. Jangan lupa juga berdoa ya, menambah spiritual. Oke, di sini ada yang lagi sedih banget ya, lagi ya, mungkin lagi inget sama masa lalunya. Jangan pernah diingetin masa lalu. Kalau pikiran itu kayak gini, pikiran itu kadang-kadang membawa kita ke masa lalu, masa sekarang, masa depan, akhirnya jadi cemas gitu ya. Hapusin dulu aja deh, pokoknya jangan pernah memikirkan, jangan pernah menjawab pikiran-pikiran yang sebetulnya itu aja. Jadi tenangin, kosongin, yang ada nanti hatinya bicara maunya apa. Itu lebih tenang ya, karena rasa sakit itu terbawa karena pikiran kita lagi jalan-jalan terus. Jalan-jalannya ke visualisasi ya, misalnya kayak saya memvisualisasikan mau membeli sesuatu, itu akan tercapai daripada kita memvisualisasikan, membayangkan hal-hal yang itu aja. Akan ada sesuatu yang menarik yang akan datang kepada hidupmu, karena di sini kalian adalah orang yang dibutuhkan, orang yang selalu menjadi pusat perhatian, dan mereka lebih suka sama kalian yang apa adanya ya, tanpa ada kayak dibuat-buat kayak gitu ya. Kalau memang kalian nggak suka, bilang aja. Kalau nggak suka-suka amat ya buang aja kontaknya ya. Oke, di sini tentang ada bagaimana caranya supaya kita lebih percaya diri di sini, karena kalian adalah orang yang selalu menjadi seseorang yang gimana kalau orang tuh banyak fans ya, itu banyak yang suka, banyak yang selalu ingin deket sama kalian gitu. Kalian harus bisa menjaga penampilan juga
Di sini ada seseorang yang lagi berkabung yang sedih banget gitu ya. Ada seseorang yang mungkin ditinggalkan sama kalian yang dia nggak bisa hidup tanpa kalian di sini ya. Oke, ada seseorang yang sayang banget sama kalian. Harus dipertahankan juga yang cinta-cinta yang kalian miliki itu buat seseorang yang kalian sayang di sini ya. Mungkin ada yang nggak suka melihat kebahagiaanmu atau mantanmu nggak mau lihat kamu tuh bahagia sama orang lain. Ada tentang kebangkitan finansial ataupun kebangkitan dari segi hubungan. Yang tadinya banyak masalah, banyak debat gitu, banyak konflik ya. Sekarang mulai bangkit. Jadi nggak terlalu menggubris semua omongan-omongan yang mungkin itu aja. Jadi sekarang udah bisa mengenali bahwa satu sama lain udah bersama kan, misalnya dalam suka dan duka kita udah tahu sifat dan keburukannya, jangan mendengarkan opini orang lain gitu. Kita harus bangkit menjadi sesuatu yang lebih baik ya. Di sini juga ada beberapa energi yang lagi sedih, merenung, tapi orangnya tuh nggak kekurangan, tapi sedihan gitu, lagi ngerasa aku tuh sendiri Kak, tapi aku banyak banget yang dipikirin. Ya kalian jangan termurung juga, kalian harus keluar dari rumah, cari makanan kayak favorit kalian, ngopi-ngopi gitu di mana sendirian ya, sambil menikmati suasana live music atau apa. Di sini ada mantan, tuh kan masih tetap energi mantan yang masih mengingatmu. Di sini dari kejauhan dia stalking, melihatmu gitu ya, lagi apa gitu. Ada juga rasa cemburu yang ditanemin gitu ya, takut kecurigaan. Ada seseorang di sini yang masih nggak mau kehilangan kalian kayak gitu. Oke, 2 kartu lagi. Nah, oke, seseorang itu merasa duniamu itu ada di dunia kayak kalian itu dunianya mereka, kalian itu dunianya dia gitu. Yang nggak bisa lepas dari kalian. Udah jadi bagian dari kehidupannya gitu. Di sini ada tentang bagaimana caranya kebahagiaan itu datang, seperti apa yang sedang kalian lakukan sekarang. Ada di sini ada tentang keseimbangan ya. Sekarang soalnya ada the Temperance, ada Spirit Guide yang menemani kalian. Kenapa sih kok banyak banget yang senang deket sama kalian? Karena kalian ada memiliki Spirit Guides ya. Ada genetik di sini, mungkin ada beberapa juga yang indigo ya di sini ya, yang ditemenin sama beberapa leluhur yang baik dan bijaksana yang membimbing dia gitu. Akhirnya dia suka menjadi pusat perhatian dan suka banget orang-orang tuh deket sama kalian karena ada energi tentang kebijaksanaan dan kebaikan hati kalian di sini ya. Ada yang udah bisa keluar dari situasi, udah bisa mengenali ke banyak hal. Seseorang di sini ada orang yang mencintai kamu, orang yang bijaksana, ataupun kalian adalah orang yang bijaksana yang mempunyai finansial yang bagus di sini, yang bisa keluar dari rasa-rasa kecewa, rasa sedih, udah bisa mengendalikan segala sesuatunya dengan baik. Oke, mungkin gitu aja yang bisa saya sampaikan untuk zodiak Leo. Semoga hubungan kalian dengan siapapun selalu baik-baik aja ya, selalu penuh dengan kebahagiaan dan dikurangi kecemasan. Jangan sampai banyak berpikir dan overthinking ya, karena esok juga pasti lebih bahagia. Hari ini harus lebih baik daripada hari sebelumnya. Ya udah, makasih udah nonton videonya, semoga resonate. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian ya. Semoga sehat selalu, berlimpah rezeki dan selalu bahagia bersama keluargamu, bersama siapapun yang dekat denganmu saat ini. Oke, makasih udah nonton videonya Leo. Dadah.